Saya pernah berkunjung kepada salah seorang yang sedang mengalami sakit yang lumayan parah, yaitu sakit jantung. Dan beliau, yang menarik dari beliau, obrolan dengan anak-anaknya, bahwa beliau mengatakan harus siap dengan dua keadaan. Yang pertama, sehat kembali. Yang kedua, meninggal atau wafat. Beliau mengatakan ketika kondisinya sehat kembali, nah itu yang diinginkan oleh semua, dan pasti semuanya siap. Tapi yang kedua, bahwa ajalnya sudah menjemput, ajalnya sudah datang dengan sakit itu, maka harus siap juga, harus ikhlas. Itu adalah pesan yang disampaikan beliau kepada para putra-putrinya. Ini menarik sekali ya, bahwa memang di dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari sakit, tidak akan terlepas dari sembuh. Dan yang jelas adalah dua-duanya, sakit maupun sembuhnya itu adalah ujian bagi kita. Dengan sakit, apakah kesabaran kita itu meningkat? Dengan kesembuhan, dengan sehatnya itu, apakah syukur kita meningkat? Nah, itu yang menjadi ukuran, yang menjadi penguji apakah kita ada rasa syukur, apakah kita punya rasa sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan membahas di kesempatan kali ini tentang sehat dan sakit yang bisa menjadikan pahala dan juga bisa menjadikan dosa. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Ada sakit yang bisa menjadikan pahala, ada juga sakit yang bisa berakibat dosa. Yang bagaimana yang sakit itu bisa mendatangkan pahala? Yaitu pertama, orangnya sabar dengan sakitnya itu, dibarengi dengan ikhtiar. Dan yang kedua, ikhtiarnya itu ikhtiar yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Maka ketika dijalani, sakitnya itu akan mendatangkan pahala. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan, mengatakan bahwa dengan sakit itu orang itu akan diampuni dosanya, karena ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan taubat, tetapi bisa diampuni, bisa hilang dengan sabarnya di dalam menjalani ujian sakit. Kemudian ada yang kedua, sakit yang bisa mendatangkan dosa. Sakit yang bagaimana? Ya, yang sebaliknya, yaitu dengan sakitnya dia mengeluh, dengan sakitnya dia tidak ridho atas takdir Allah ini. Kemudian dengan sakitnya dia mencari pengobatan, menjemput kesembuhan dengan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Misalkan perdukunan, paranormal, kahin, paranormal, araf, dan yang lainnya, yang memang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk apa kita sehat kembali tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan sakitnya ini, orang yang seperti itu bukan mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan siksa, mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada sehat yang bisa mendatangkan pahala, ada sehat yang justru mendatangkan dosa. Yang bagaimana sehat yang mendatangkan pahala? Yang tadi, sehatnya itu dipakai untuk bersyukur kepada Allah dengan menjalankan berbagai ketaatan kepadanya. Dengan sehatnya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah, dimaksimalkan untuk mengisi umurnya itu, mengisi masa sehatnya itu dengan amal-amal terbaik, amal-amal soleh yang paling baik yang mampu dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, ada sehat yang bisa mendatangkan kebencian Allah, yang bisa mendatangkan dosa, yang bisa mendatangkan siksa Allah. Sehat yang bagaimana? Yang tadi, sehat yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Misalkan bertanya kepada araf paranormal, padahal Rasulullah SAW sudah mengancam, sudah memberitakan bahwa siapapun yang datang kepada paranormal, membenarkan perkataannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Nah, ini suatu ancaman yang luar biasa ya. Kemudian sehat yang bagaimana? Yang bisa mendatangkan laknat, bisa mendatangkan dosa. Yang tadi, sehat yang diperoleh dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan
syariat, datang ke dukun. Nah, kemudian ketika dia datang ke dukun atau kahin itu, maka kata Rasulullah, dia sudah kafir terhadap apa yang beliau bawa. Artinya sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka sahabatku semua, kita jadikan apapun yang kita peroleh, apapun yang menimpa kita, ada sakit, ada masanya sehat. Nah, semua dijalani dengan penuh kesabaran. Ketika sakit, dipenuhi dengan kesabaran. Ketika sehat, maka dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, dengan menggunakan rasa sehat itu untuk berbakti kepadanya dengan semaksimal mungkin. Ya, semoga kita tergolong orang yang pandai bersabar ketika mendapat ujian kepahitan, termasuk sakit, dan kita pandai bersyukur ketika kita mendapatkan ujian kesenangan. Nah, dengan syukurnya itu, maka akan ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai bersabar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.